kosong. Ya memang saya melihat begini ya, ini dari segi perspektif politik. Substansi di Purnawirawan yang maksudnya ya? Ya. Yang disampaikan terkait pemakzulan. Ya tadi kan Pangeran Sekjen Gibranku ya, itu menyampaikan beberapa hal terkait pemakzulan, surat pemakzulan. Yang tadi sempat dikasih kultum sama Bang Rocky. Yang dulu 28 tahun saya juga dikasih kultum itu, tapi tidak ada kata dungu dulu. Kata dungu baru terkenal di masa kekinian. Nah bicara surat pemakzulan DPR RI, kita melihatnya begini. Bahwa betul gerakan yang dilakukan oleh Purnawirawan ini adalah gerakan politik, itu betul. Bahwa betul ini tidak lagi persoalan legalitas, tapi bicara soal legitimasi, itu betul. Nah pertanyaan besarnya, legitimasi apa yang mau diambil ketika memang apa yang didorong itu tidak ada dasarnya apapun. Legitimasi kayak apa yang mau dibangun? Sekarang kita bicara soal bagaimana kita mempengaruhi publik untuk bisa percaya bahwa Gibran itu sudah melakukan pelanggaran sehingga tidak lagi mendapatkan legitimasi oleh rakyat misalnya. Apa dasarnya? Toh dia tidak juga melakukan pelanggaran hukum. Toh dia juga tidak melakukan perbuatan tercela. Toh sampai detik ini kita duduk di sini, dia masih kita nilai bahwa dia memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Apa legitimasi yang mau dibangun oleh Purnawirawan? Yang dalam hal ini Purnawirawan dalam kurung tim sukses dalam Pilpres yang lalu. Sekarang ini kan kita juga jadi rancu ya. Orang bicara manuver politik dibungkus seolah-olah ini bagian dari segmen tertentu, yaitu Purnawirawan, jenderal-jenderal. Tapi kita tahu bahwa ini tim suksesnya Anies misalnya. Yang dalam kontestasi 2024 yang lalu kalah tarungnya. Nah ini bicara politik. Bang Said Didu misalnya, pemerhati media sosial. Salah satu juga jubir dalam tim sukses Anies itu gitu. Bahwa itu sah-sah saja dilakukan oleh orang-orang kalah boleh. Tapi saran saya, baiknya orang kalah dalam kontestasi pertarungan politik khususnya Pilpres, itu sebaiknya membangun kembali kekuatan, membangun kembali strategi-strategi yang lebih jitu, sehingga dalam proses kontestasi yang akan datang bisa menang pertarungan, bukan lagi malah mengganggu ya, dalam tadi tanda kutip ya Pangeran sampaikan, oh ini kan mengganggu bla 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 segala macam. Ikutilah Pak Jenderal Purnawirawan AM Hendro Priyono, beberapa waktu lalu dia sampaikan, didampingi oleh teman-teman Purnawirawan yang lain. Kita ini merasa menyadari bahwa kita ini sudah tua. Kita ini merasa bahwa apa yang kita lakukan itu memang mengganggu pemerintah. Jadi kami merasa perlu mohon maaf pada Presiden, pada Wakil Presiden yang sudah dianggap bahwa langkah-langkah yang diambil ini mengganggu. Saya respect terhadap Pak Hendro Priyono yang memang ngerasa bahwa apa yang dilakukan itu ya mungkin bukan tidak ada gunanya. Jauh lebih bermanfaat melakukan hal-hal lain selain soal ini. Karena mau ujungnya sampai mana? Jadi kalau misalnya memang kita mau merebut legitimasi seperti kita menjatuhkan rezim Orde Baru misalnya, jelas ada dasarnya itu. Kalau kita meruntut lagi ke belakang, ini belum lagi bicara soal bagaimana gimmick di DPR RI, bagaimana dinamika yang terjadi di DPR RI kalau memang itu bergulir di DPR RI. Dan saya meyakini bahwa tidak ada satu alasan pun yang memang barang ini patut ditindaklanjuti. Kalau menurut saya. Kalau menurut yang lain ngerasa itu patut ditindaklanjuti silakan saja gitu. Tapi karena memang kita selalu kental soal-soal politik yang memang ngerasa bahwa ketika kalah tarung harus melakukan upaya-upaya perlawanan. Upaya-upaya perlawanan yang cerdas lah. Jangan upaya-upaya perlawanan yang terkesan memang memaksakan diri. Mau seorang mau bertarung, Bung Aiman. Kita ini kontestasi kemarin ya mau bertarung, terus disiapkanlah aturannya. Mulai bertarung soal bagaimana menyusun aturan, dinamika yang terjadi. Ketok palu, konstitusional aturannya sah. Lalu muncullah calon-calon petarungnya, A, B, C, ikut bertarung pula. Tapi ketika kalah dia mempersoalkan aturan yang sudah dibangun sebelumnya, kan bagaimana logikanya gitu. Terus lalu sekarang dibangun soal bagaimana menggerus legitimasi Gibran. Belum lagi kita bicara soal paket dan lain sebagainya. Ini panjang sekali hal-hal yang menurut saya bukan soal bahwa dilarang mengirimkan surat ke DPR RI.
Teman-teman mahasiswa pun boleh saja juga mengirimkan surat ke DPR RI karena itu bagian dari perwakilan kita terhadap hal apapun. Tapi kan juga orang bisa menilai dan masyarakat juga bisa menilai bahwa yang melakukan manuver politik ini adalah manuver dari kelompok-kelompok yang kalah dalam kontestasi Pilpres yang lalu. Itu ada irisannya pasti. Nah, ketika itu ada irisannya, kental kepentingan politiknya, berarti dari segi politiknya itu politik yang memang didasari soal kepentingan dirinya atau kelompoknya sendiri, bukan kepentingan rakyat atau masyarakat. Itu hal yang paling penting. Nah, sekarang kita tidak lagi mempersoalkan bahwa ini Mark Zulkan dia bisa secara konstitusional atau tidak, ada celahnya. Apa celahnya? Kalau bicara soal mekanisme itu apa celahnya? Gitu loh. Jadi kalau tadi Bung Aiman sampaikan ini mau dibacakan silakan aja, tapi bagi kami itu biasa-biasa saja, surat biasa. Tidak akan berpengaruh tidak apa-apa. berpengaruh apa-apa karena memang tidak ada satu alasan apapun yang bisa dijadikan dasar untuk menindaklanjuti itu. Tidak berpengaruh apa-apa dan tidak akan berpengaruh apa-apa. Menurut saya, Oke. apa? Alasannya apa? Terus Gibran dimakzulkan, apa alasannya? Gua nggak suka sama lu, kan nggak bisa juga. Gibran dimakzulkan, kau melanggar hukum, apa hukumnya yang dilanggar? Kau melakukan perbuatan tercela, apa perbuatan tercelanya? Kau sudah tidak layak lagi jadi wakil presiden, apa? Masa kita mau dengar orang per orang yang punya kepentingan sendiri? Dan mengorbankan apa yang menjadi pilihan rakyat ketika memilih di kotak suara? Kan nggak bisa dong kayak gitu. Itu kan poinnya.